边关只会受苦。一枝梅，崽子都能进我的传承，现在怎么连个土？又让我遇上个神尊失联。兄，看来就是那儿没错了。东宁府内最近时有妖怪出没。祝大人莫动。我的丹呐！ Halo kalian semua, selamat datang di channel YouTube aku. Pada video kali ini, kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua, Changwana. Episode 19, minggu depan besok. Karena sepertinya untuk episode 19 besok, akan sangat menarik dengan mencuang. Dan yang bertemu dengan Demon Tundek Petir, yaitu sama dengan kekuatan mencuang sendiri, yaitu Dion Thunder God Petir. Jadi ini akan sangat menarik jika kita membahas konten spoiler dari episode 19 besok. Yang tentu saja, admin akan mengambil cerita ini dari versi novel dan juga keduanya. Jadi jika ada perbedaan cerita untuk episode 19 di Donghuanya besok, mohon dimaklumi saja. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, mencuang ini mendapatkan penyusup yang telah menyusup ke kota Doning. Penyusup itu merupakan bandit bayaran dari sekte Tio Yomen, yang menyuruh kepada mereka untuk menaruh sebuah alat, yang tampaknya merupakan teleportasi untuk memindahkan para iblis, agar bisa menyerang kota Doning. Untungnya mencuang dapat mencegah hal itu, dengan mencuang yang mengambil alat tersebut. Dan lalu mencuang pun bertemu dengan bandit yang telah menaruh alat itu di kota Doning. Kedua bandit ini sendiri berasal dari awan darah, bukan berasal dari sekte Tiayomen. Tetapi mereka ini merupakan pasukan bayaran, yang mau bekerja kepada siapapun yang membayar mereka. Doning sendiri telah mengenali salah satu dari mereka yang bernama Zhao Chen, orang yang termasuk dalam penyelidikan mencuang selama ini. Singkat cerita, dengan kemampuan mencuang pun, mencuang dapat mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Dan setelah mencuang memeriksa dari mayat Zhao Chen, mencuang menemukan sebuah talisma, dan setelah mencuang menyentuh talisma itu, tiba-tiba saja, mencuang memasuki dunia dari talisma itu. Dan itu pun merupakan inti cerita pada episode sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang, mari kita masuk ke pembahasan spoiler dari serial Donghua, Changyuan 2, episode 19 versi novelnya. Pembahasan ini dimulai dengan mencuang yang telah memasuki dunia dari jimat tersebut. Di sana mencuang bertemu dengan adanya seseorang yang berdiri di atas tebing. Orang itu tampak tidak berbicara dengan mencuang. Tetapi di sini, mencuang merasakan jika orang itu memiliki kekuatan sangat kuat. Lalu tidak lama kemudian, orang itu tampak menggunakan kekuatan dari elemen petir, yang memiliki tenaga yang lebih kuat dari milik mencuang. Mencuang yang berada di sana tidak sempat untuk menghindari serangan dari orang tersebut. Mencuang pun merasakan rasa sakit akibat serangan dari orang itu. Orang yang dimaksud itu adalah demigod petir, pemilik dari talisma, yang sekarang mencuang telah memasukinya. Setelah mencuang terkena serangan dari Demon Thunder God, mencuang merasakan rasa sakit yang amat pedih. Bahkan kembaran mencuang yang berada di dalam inti kesadaran mencuang juga ikut terluka akibat serangan dari Demon Thunder God. Tetapi serangan itu bukanlah untuk melukai mencuang. Namun serangan itu adalah memberikan warisan kekuatan dari Demon Thunder God. Meskipun mencuang mendapatkan kekuatan itu, prosesnya cukup menyakitkan bagi mencuang. Jadinya, seorang mencuang membutuhkan waktu lagi untuk memulihkan dirinya, termasuk sang tubuh yang berada di dalam tubuh mencuang. Tetapi, apa yang mencuang sadari sekarang adalah sebuah set teknik pedang yang sangat mendominasi, yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Teknik ini terdiri dari 5 tebasan secara berturut-turut dan secara bertahap. Semakin menutup, kekuatan pun semakin meningkat. Tebasan terakhirnya pun menggabungkan kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah mencuang kembali pulih, mencuang pun mencoba untuk mempelajari teknik pemberian warisan kekuatan dari Demon Thunder God sebelumnya. Mencuang mencoba dengan mengambil pedangnya, dan mencoba mengeluarkan teknik itu dari pedangnya. Tetapi sangat memalukan, percobaan pertama mencuang tidak berhasil. Mencuang pun menyadari, jika teknik pedang yang ia dapatkan barusan ini memiliki kekuatan yang sangat besar, sampai membuat mencuang tidak mampu untuk mengeluarkannya. Karena kekuatan mencuang yang belum mampu. Tetapi mencuang tidak menyerah. Dirinya tetap mencoba untuk menggunakan teknik itu. Dengan mencuang yang menggunakan kekuatan dari Demon Thunder God-nya. Juga setelah beberapa kali mencoba, mencuang pun berhasil mengeluarkan teknik yang ia pelajari ini.
Dan nama dari teknik baru ini bernama Thunder Destroyer Sword. Walaupun di sini Mencuang sudah bisa mengeluarkan kekuatannya, Mencuang hanya mampu mengeluarkan kekuatan itu di tebasan kedua. Waktu berada di tebasan ketiga, Mencuang mampu, tetapi tidak bertahan. Blade waktu Mencuang sudah berada di tebasan ketiga, Mencuang telah mengeluarkan sambaran petir. Tetapi sambaran petir itu tidak bertahan lama, dan lalu menghilang begitu saja. Sedangkan di sekti, yaitu Iblis Tiomen, sekarang kita diperlihatkan dengan seseorang yang memiliki rambut putih. Orang ini bernama Yi Murongyu. Ia memiliki jembatan sebagai pemimpin di sekte Tiomen, yang sekarang ia tepat atau lebih tepatnya, sang pemimpin dari cabang Doning. Dirinya sekarang saja muncul setelah 6 bulan melakukan sinkronisasi. Dan ia pun bertanya kepada bawahannya, apa yang terjadi kepada prefektur Doning selama dirinya baru melakukan sinkronisasi bawahan. Murong pun menjawab, jika mereka telah mendapatkan beberapa masalah dari seorang bocah bernama Mecuang, yang sebelumnya juga telah melakukan penyerangan oleh markas rahasia milik mereka yang dijaga oleh Lausan. Tidak hanya itu, mereka baru-baru ini juga telah mendapatkan kabar kalau bandit yang telah mereka sewa, yaitu Zouan, telah dibunuh oleh Mecuang juga. Dan ternyata Zouan ini juga memiliki misi lain selain menaruh alat transmisi di prefektur Doning, yang dimana talisma yang ditemukan oleh Mencuang di tubuh dari Zhou Chan ini merupakan barang yang diniatkan oleh Zouan untuk menjualnya kepada mereka, yaitu sekte Tiomen, yang dimana nama dari talisma tersebut bernama Ramalan Besi Hitam, tetapi itu hanya sekedar satu potongan saja dari 8 potongan keping. Jadi bisa disebut talisma yang berada dan di tangan Mencuang sekarang merupakan satu potongan dari 8 potongan yang terpisah. Yang terkenal, jika 8 potongan ini disatukan, maka potongan itu akan membentuk harta yang paling kuat, bernama harta logam dari pedang guntur legendaris. Dan Murong telah menyadari, jika potongan yang telah berada di tangan Mencuang sekarang merupakan potongan dari teknik rahasia Thunder Destroyer Sword. Jadi bisa dikatakan, dari 1/4 potongan tersebut tersimpan teknik-teknik yang berbeda, dan teknik-teknik tersebut merupakan teknik legendaris. Murong juga mengetahui potongan-potongan lain dari teknik legendaris itu sekarang telah dipegang oleh beberapa orang kuat dari pegunungan Yuan Chu, He Shandong, Tiang, dan juga Lian Lidao. Tetapi untuk sekarang, kita hanya mengetahui tentang pegunungan Yuan Chu saja. Sedangkan Hatian dan juga Liang Liedo masih belum dijelaskan apa ini. Tetapi pastinya, ini merupakan tempat dari penguasa dewa. Dan karena langkahnya dari pecahan legenda garis ini, mereka pun berniat untuk merebut pecahan milik Mencuang. Kemudian beberapa hari pun telah berlalu. Mencuang juga sekarang telah bisa menggunakan teknik dari Thunder Destroying Sword. Walaupun Mencuang belum sempurna menguasainya, namun di sini Mencuang berniat untuk menggunakan teknik itu di kondisi genting-genting saja. Karena penggunaan dari kekuatan itu memerlukan energi yang besar, membuat Mencuang sering kehabisan tenaganya. Kemudian pada keesokan malam, Mencuang telah selesai makan malam bersama Qi Yue dan juga Yan Wei. Mereka bertiga telah berjanjian untuk makan malam bersama di sebuah restoran mie. Dan setelah mereka selesai makan malam, Mencuang pun berniat untuk mengajak Qi Wei pulang bersama. Tetapi di saat itu, Mencuang merasakan adanya kekuatan dari sekte Tiomen yang sedang mengawasi mereka. Kekuatan iblis dari sekte Tiomen ini belum pernah Mencuang rasakan sebelumnya, yang dimana Mencuang merasakan jika kekuatan itu memiliki kekuatan yang besar. Menyadari hal ini pun, Mencuang memutuskan untuk berpisah dengan Qi Yue. Karena Mencuang tidak mau membawa Qi Yue berada dalam kondisi masalah. Lalu Mencuang pun pergi berpisah dengan Qi Yue. Dengan Mencuang yang pergi ke tempat yang sepi. Dan ternyata, kekuatan iblis itu mengikuti Mencuang ke tempat sepi ini. Yang artinya, iblis itu telah mengikar Mencuang. Dan ternyata, orang yang telah mengikuti Mencuang ini adalah Li Murongyu, yang berniat untuk mengambil pecahan talisma legendaris yang berada di tangan Mencuang. Murong sendiri sekarang masih menyembunyikan keberadaannya untuk mengikuti Mencuang. Tetapi Mencuang menyampaikan kalau dirinya telah mengetahui keberadaan dari Murong ini, yang telah mengikuti dirinya. Jadi Mencuang menyuruh kepada Murong untuk keluar dan menyelesaikan masalah mereka. Murong yang mendengar itu pun tidak menyangka jika Mencuang ini dapat merasakan hawa keberadaan dirinya.
Yang padahal, dirinya telah menekankan aura keberadaan dirinya. Lalu pertarungan Mencuang melawan Murong pun. Jadi Mencuang menggunakan kecepatannya yang tinggi. Berlari mengintari Murong. Dan secara bersamaan juga, Mencuang menyerang Murong menggunakan pedang petirnya. Tetapi semua serangan itu dapat ditangkis oleh Murong. Di tengah pertarungan itu, menyebabkan langit adanya sebuah ledakan. Dan di saat itu, adanya nenek Mencuang yang melihat ledakan itu. Nenek Mencuang memiliki firasat buruk. Kalau ledakan tersebut berasal dari Mencuang. Jadinya neneknya Mencuang pun dengan segera pergi ke tempat ledakan itu. Cuang sekarang masih bertarung melawan Murong. Yang dimana Murong ini merupakan pengguna dari senjata dua pedang. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Sampai pada akhirnya, Mencuang menggabungkan tekniknya. Yaitu teknik tebasan petir dan juga teknik munjol. Yang dimana Mencuang berniat untuk menggunakan gabungan teknik. Agar bisa terciptakan teknik baru Mencuang. Yaitu Thundering Destroying Sword. Teknik yang sebelumnya ia pelajari dari Demon Thunderguard. Untuk tebasan pertama dan tebasan kedua, Cuang berhasil menggunakan dua tekniknya. Yaitu teknik tebasan petir dan juga teknik munjol. Tetapi untuk teknik ketiga ini, Mencuang gagal, yang justru membuat serangannya meleset dan membuat Murong selamat. Murong di sini pun mulai ketakutan dengan Mencuang. Yang kekuatannya melebihi apa yang ia pikirkan. Jadinya Murong berniat untuk kabur dari sana. Tetapi di saat itu, tak disangka, neneknya Mencuang datang ke tempat. Mencuang dengan neneknya, Mencuang menggunakan teknik penyegel. Yaitu jaring laba-laba, membuat Murong terikat, dan ia pun tidak bisa kabur dari sana. Tetapi, sepertinya untuk konten spoiler dari serial Donghua Changyuan 2 part pertama ini. Sampai di sini dulu. Mohon maaf. Sepertinya harus berhenti di sini. Karena jujur, mata Mimin sudah ngantuk. Apalagi sekarang udah jam, dan Mimin belum ngedit videonya jadi agak sedikit kecapean.